Nah, ibunya enggak tepuk tangan, tapi santrinya, anaknya tepuk tangan. Memang itu yang ditunggu. Kapan Abu yang liburkan ini katanya? Ada di tangga sana tertulis, sampai saya turun dari musala, ditulisnya itu ulaan kami Buya. Bahasa Gayo bilangnya, pulangkan kami Buya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Dayah Darul Istiqamah mengucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada wali-wali kami, orang-orang tua kami yang sudah memenuhi undangan yang kami sampaikan. Mungkin kali ini kami tidak pulangkan anak-anak kita karena kami takut kalau kami pulangkan mereka tidak balik. Karena sudah berbunga-bunga, ya, sudah berbunga-bunga, ya, di depan mata, berlibur. Kalau kami pulangkan, sampaikan kepada orang tua, mungkin dibilang sama orang tuanya, sama ayah bundanya, tahu-tahu dia bilangnya ayah aja hadir, saya tinggal di rumah katanya. Makanya kami tidak pulangkan. Jadi untuk itu saya percaya dan yakin yang bawa undangan ini sudah sampai kepada ibu bapak wali santri kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini kami selaku pimpinan Dayah Darul Istiqamah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, karena dulu saya menyampaikan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada seluruh jamaah yang bahwa 2 tahun yang lalu kita mengembangkan komplek Dayah Darul Istiqamah ini, yaitu pelebaran lahan, yang kita rencanakan. Mudah-mudahan pelebaran lahan itu sudah berhasil kita laksanakan. Itu tidak lain, tidak bukan atas wakaf sumbangan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah seluruhnya. Ini sumbangannya ada dari Jakarta, ada dari Medan, ada dari Aceh, dan di mana-mana. Karena kita buka jaringannya. Dalam hal itu terkumpul wakaf dari seluruh muwakif yang bahwa pada saat ini sudah terkumpul sebanyak 139.155.000. Kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu sekalian, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberatkan
timbangannya besok di akhirat. Menurut perhitungan kami ini berat, karena dana yang kita miliki dengan luas area 4080 meter lebih kurang, dengan harga 950 juta, berat sekali, luar biasa. Tapi atas doa Bapak Ibu sekalian, bantuan ibu-ibu sekalian, bantuan bapak-bapak sekalian, sebulan yang lewat sudah selesai kita lunasi. Kita ucapkan alhamdulillah. Karena Darul Istiqamah ini kalau tidak dibantu oleh ibu-ibunya, bapak-bapaknya tidak bisa berjalan, tidak bisa jalan. Jadi dengan uang sampai hari ini saya belum pernah lihat uang 1 miliar. Udah umur hampir 60 tahun belum pernah lihat uang itu. Tapi dengan kekuatan Allah, dengan kerja keras kita bersama, bisa kita capai. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita akan memprogramkan pembangunannya ke sebelah kanan saya ini ataupun sebelah kiri bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya minta lagi, siap Bu? Siapa? Alhamdulillah. Nah, ini kita akan mengarah sebelah sana. Nah, mudah-mudahan ya, sekarang tanda-tandanya sudah nampak. Mungkin kalau Bapak Ibu datang waktu salat maghrib, salat isya, salat subuh, ya, tempat salatnya di musala di atas itu kami sudah berdesak-desak. Mereka sudah salat di teras, sudah salat di teras. Jadi tidak memungkinkan mereka terus begitu. Jadi untuk itu kita akan memprogramkan beberapa bangunan yang akan kita laksanakan di sebelah kanan saya ataupun di sebelah kiri ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan sedekah jariah yang akan kita menginfakkan ataupun yang sudah kita infakkan ini, sekali lagi saya doakan, kita doakan bersama agar di yaumil kelak nanti diberatkan timbangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, Dayah Darul Istiqamah juga sudah kami buka kembali pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Mungkin nanti panitia pelaksana akan menitipkan sama bapak-bapak, sama ibu-ibu selembar brosur, mohon nanti dibawa ke kampung, kabarkan kepada saudara-saudara kita ataupun anak-anak kita yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Akan kami bagikan nanti setelah kita bubar pada acara Isra wal Mi'raj ini. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang bahwa saya yakin, ainul yakin, yang bahwa pondok pesantren adalah tempat terakhir kepada anak-anak kita ataupun benteng terakhir kepada anak-anak kita di dalam melanjutkan pendidikannya. Salah satu solusi pada akhir-akhir ini tidak lain, tidak bukan adalah pondok pesantren.
ataupun yang dikenal dengan daya. Maka bagi Bapak Ibu, tidak apa-apa Ibu habis uang hari ini ketimbang Bapak Ibu sakit kepala sampai bertahun-tahun. Tidak ada istilah perjuangan itu gratis, tidak ada. Jadi oleh karena itu, biar habis uangnya ataupun habis belajarnya demi selamat dia dari pengaruh penyakit masyarakat. Mana ibu mau, bapak mau susah selama 6 tahun ataupun 12 tahun ketimbang ibu susah mulai dari kecilnya sampai ibu kawinkan dia, sampai ibu punya cucu juga menjadi perusuh di dalam rumah tangga. Mana mau? Mau susah kita 5 tahun 6 tahun, apapun ceritanya, karena dia punya fondasi, sudah punya fondasi. Sekarang mungkin nanti mohon ditambah oleh Mubalek, dengan keadaan zaman kita sekarang, anak-anak kita sekarang luar biasa mengikut kemajuan ini dan pengaruh elektronik yang sangat luar biasa. Saya sangat-sangat khawatir sekali karena mereka belum bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Mereka ingin tahu. Solusinya adalah titipkan anak ibu di pondok pesantren, tidak mesti di Darul Istiqamah. Banyak pondok pesantren, ada yang di dalam daerah, ada di luar daerah. Berlomba-lombalah untuk mendidik anak kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat. Yang ketiga, pada hari ini kami mengumumkan kepada orang tua kami, wali kami, sekaligus kepada santriwan dan santriwati, yang bahwa mulai hari ini kegiatan proses belajar mengajar di daerah Darul Istiqamah kita liburkan. Lihat tuh Bu, kan ribut dia kan, senang dia kan, itu yang ditunggu. Nah, ibunya nggak tepuk tangan, tapi santrinya, anaknya tepuk tangan. Memang itu yang ditunggu. Kapan Abu yang liburkan ini katanya? Ada di tangga sana tertulis, sampai saya turun dari musala, ditulisnya itu ulaan kami Buya. Bahasa Gayo bilangnya, pulangkan kami Buya, saking berbunga-bunganya. Jadi untuk itu hari ini mulai kita liburkan, mulai tanggal 15 sampai tanggal 29 bulan Maret 2026. Bangga kali dia. Ya, berarti lebih sebulan dia berlibur. Ya, senang kali dia. Nah, tapi senangnya itu sekedar situ aja. Nah, besok dia ingin kapan lagi balik ke pondok. Nah, jadi dalam hal ini kami berpesan
kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu, dalam masa liburnya ini jaga salatnya, jaga puasanya, ingatkan dia, tegur dia bagaimana yang kami tegur waktu dia di pondok. Kami siram, kami pukul, kami kejar. Ada yang dia berlama-lama dalam WC, asal jangan salah. Habis subuh saya periksa siapa yang belum naik, periksa, tugas kepada OSD-nya, ketua organisasinya, cari sekolah, cari dapat. Begitu dapat, naik ke atas ke musala. Kenapa kamu lambat? Di kamar WC, ya. Saking senangnya, lebih baik dia di WC ketimbang dia salat. Bayangkan itu. Belum lama dia. Berapa lama kamu di WC? Alasannya sakit perut lah, alasannya manceret lah, asal jangan salah. Ini perkembangan mereka, harus kita papa, jangan kalah dengan mereka. Nah, juga ini saya pesan kepada bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ibu bapak rasakan ketika dia pulang ke rumah. Jangan jadi ratu dia di rumah, jangan jadi raja dia di rumah. Apa ratu raja? Mak, ambil nasiku mak. Karena itu kami sudah wasiatkan, sudah berikan pendidikan, sudah berikan akhlak kepada mereka. Ketika kamu pulang ke rumah berhadapan dengan orang tuamu, ayahmu, ibumu, maka hormati dia dengan setinggi-tingginya. Jangan pula kamu diurus. Tapi dapat juga, Bu. Nah, dapat juga. Begitu nanti udah libur, datang bapak ibu kemari, Ustaz, payah kali dah anak sampai di rumah Ustaz. Biasanya saya kerja pergi pagi, pulang sore. Sekarang tak dapat ngurusi dia. Cepat-cepat aja lah balik ke pondok Pak Ustaz. Nah, itu bahasanya. Ya Bu, ya Pak, susah. Ah, ini jadi ratu dia di rumah, jadi raja dia di rumah. Tolong diawasi. Siap Bu? Siap Pak? Insya Allah, mudah-mudahan. Ah, sementara waktu kami titip bagaimana yang kami bina di sini, bagaimana yang kami arahkan di sini, begitulah dipraktekkan di rumah. Nah, mudah-mudahan kalau kita kerjasama yang baik, insya Allah ya, anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini pesan saya kepada ibu-ibu kami, wali-wali kami, orang tua kami yang menjadi santri dan santriwati Dayah Darul Istiqamah ini. Kemudian terakhir, mari sama-sama kita dengar tauziah penyampaian Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan menjadi pedoman dalam kehidupan kita masing-masing, terutama dalam pelaksanaan penjagaan salat 5 waktu. Bagaimana keutamaannya, bagaimana kelebihannya, nanti sama-sama kita dengar kepada guru kita akan menyampaikan kepada kita semua sebagai amal jariah
ataupun bekal bagi kita semua untuk mengamalkan ibadah kita sehari-hari. Kemudian kepada anak-anak kami, santriwan dan santriwati, dengarkan tausiah ini nanti dengan baik dan diamalkan ketika kita berada dimanapun kita berada, baik kita di rumah maupun di mana, maka amalkan. Saya pesan kepada anak-anak kami, hai anak-anakku semua, dirikanlah salat dengan secara baik. Hai anak-anakku semua, laksanakan kebajikan baik untuk dirimu maupun untuk orang lain, agar kamu disayangi, agar kamu dicintai, agar kamu menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian terakhir, nanti setelah selesai acara, nanti yang kami izinkan pulang anak-anak kami pada hari ini adalah kelas 1, 2, dan 3. Kelas 4, 5, dan 6 pakai syarat boleh pulang hari ini. Nah, kalau siap pembersihan hari ini boleh pulang, tapi kalau belum siap harus pulangnya besok pagi. Kecuali yang jauh, ya misalnya di Blang Jeren udah datang orang tuanya dari Kota Panjang, udah datang, ataupun dari Medan, dari Perbulan, nah, ini boleh. Nah, tapi yang di sekitar Kota Cane, yang kelas 4, 5, dan 6 belum diizinkan pulang kalau belum acaranya rapi di pondok ataupun kebersihan. Karena kalau tidak dibersihkan, saya tidak sanggup nih sendirian, sesak napas saya nanti. Sesak napas, ya akhirnya pingsan. Jadi oleh karena itu, kepada panitia nanti yang sudah disusun kepanitiaannya, agar nanti dikoordinir anak-anak kita dengan baik, boleh dia pulang tetapi sudah selesai cuci piringnya, ya sampahnya, dan seterusnya. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.